Akhirnya ketemu keyboard case third party buat Tab S9 series yang kelasnya nggak kalah sama keyboard originalnya Samsung. Nah, ini dia floating keyboard case dari Mills Technology. Keyboard case yang konsepnya mirip dengan Apple Magic Keyboard. Keyboard case ini ada dua varian ukuran, yaitu 11 inci dan 12,4 inci. Berhubung tab saya yang varian tab S9 FE Plus, jadi saya ambil yang 12,4 inci. Kalau yang ini berarti kompatibel juga dengan tab S9 Plus ya. Yang 11 inci kompatibel dengan tab S9 biasa dan tab S9 FE biasa. Tapi kalau saya lihat di halaman produknya, dia kompatibel juga sama tab S7 hingga S8 juga. Nah, kalau di dalam box penjualannya kita bakal dapetin buku manual, terus ada kabel Type-C yang bisa dipakai untuk ngecas. Terus ada keyboard case-nya dan juga dikasih cover atau pelindung keyboard berbahan silikon. Cover keyboardnya ini biasanya buat melindungi keyboard dari debu. Oke, ini kalau untuk desain bisa dibilang ini simple dan dia itu termasuk slim ya. Bagian keyboardnya yang bawah sini pastinya lebih tebal dibanding bagian atas untuk tabnya ini ya. Jadi ada dua bagian nih. Kalau untuk bobotnya ini dia sekitar 700 gram dan bagian bawah ini, bagian keyboardnya pastinya lebih berat ya. Alasannya adalah untuk menahan bagian atas ini supaya nggak jatuh ke belakang pas tabnya nanti kita pasang di sini. Nah, untuk finishing luarnya ini, dia itu bahannya seperti silikon yang halus gitu. Dia nyaman dipegang dan nggak licin ini. Dan buat dibawa saya bilang masih cukup aman ya. Terus ini untuk bagian dalam keyboardnya di sini itu bahannya sama kayak bagian luarnya, ya halus gitu. Cuma di bagian sini yang tempat untuk meletakkan tabnya, dia itu bahannya beda. Finishingnya ini seperti bludru gitu. Kalau untuk build quality sih menurut saya udah bagus dan terasa solid ya. Dia nggak terlihat ringkih, nggak terasa ringkih. Dan menurut saya ini untuk harganya sih udah sesuai. Nah, untuk bagian sini dia ada lubang untuk kamera dan ini untuk S Pen yang panjang gini ya. Nah, yang saya suka ini di bagian untuk S Pen-nya ini dia ada pengaman lagi. Jadi kita nggak khawatir takut S Pen-nya lepas atau jatuh kalau nggak sengaja kesenggol. Oke, untuk bagian hinge-nya ada dua ya. Yang utama ini pastinya yang di tengah sini ya. Terus satu lagi ini sekitar 5 cm dari hinge utamanya di sini. Gitu. Hinge-nya ini cukup kuat ya. Kalau saya buka sih nggak lemes gitu ya. Jadi aman lah untuk menahan benda yang berat gitu. Terus sudut bukanya juga nggak terlalu lebar ya. Kalau yang utamanya ini cuma sampai segini doang ya. Ini sih dibatesin biar nanti bobot bagian atasnya tetap bisa seimbang. Nggak akan jatuh ke belakang. Terus untuk hinge satu lagi cuma sampai segini. Oke ya. Terus oh ya, untuk bagian hinge-nya ini di samping sini ada port Type-C untuk ngecas keyboard case ini. Nah, untuk bagian atasnya ini dia ada magnetnya. Jadi kalau mau pasang tabnya, nanti tinggal ditempel aja. Kayak gini. Ini tinggal ditempel aja. Oke, seperti itu. Dan magnetnya ini terbilang kuat ya. Saya angkat tabnya tanpa pegang keyboardnya nih. Masih nempel. Ya. Jadi dia nggak gampang lepas, apalagi geser-geser ya. Jadi menurut saya udah cukup aman ini. Biarpun kuat, tapi kalau buat lepas pasang sih gampang. Jadi tinggal dicopot gini aja untuk pakai di mode tablet. Terus kalau mau pakai mode laptop lagi tinggal ditempel aja. Jadi nyaman banget buat dipakai di dua mode itu. Oke, sekarang untuk koneksinya ya. Jadi dia koneksinya itu pakai Bluetooth. Nah, kita harus nyalain dulu keyboardnya. Di sini ada logo kayak power gitu. Kita tap 2 kali buat nyalain. Terus aktifin pairing mode-nya dengan cara tekan tombol ini. Nanti dari tab-nya kita tinggal pair aja. Kalau udah di pair, setiap kali kita nyalain pasti otomatis kesambung. Oh ya, di sebelah tombol power ini ada beberapa lampu indikator ya. Ada indikator koneksi, indikator caps lock, sama indikator baterai. Terus gimana dengan experience menggunakan keyboard case ini? Kalau untuk kerja sambil duduk, di model laptop ini posisinya menurut saya udah pas ya. Kita letakkan di atas meja ataupun kita taruh di pangkuan begini. Ini udah pas sudutnya nih ya. Cuma dengan hinge yang sudutnya udah fix ini, misalkan kita mau berdiri nih sambil ngetik, dia nggak bisa ditekuk ke belakang ya. Jadi untuk keyboard ini posisinya nyaman kalau kita kerja sambil duduk aja.
Nah, kalau keyboardnya sendiri gimana nih? Oke, berhubung ini untuk Tab S9 FE Plus yang ukurannya besar, jadi jarak antara tombolnya ini nggak sempit ya. Jadi nggak rapat-rapat gitu istilahnya. Kalau buat ngetik, udah nyaman. Terus untuk layoutnya ini, kalau saya lihat ini termasuk tipe yang 75%. Masih ada arrow key di kanan bawah sama function key di baris atas gitu. Nah, di baris function key ini dia ada banyak tombol shortcut ya, seperti back, home, voice assistant, brightness, dan lain-lain. Terus ini key travelnya termasuk yang jenis slow ya. Tapi dia nggak terlalu low ya bilangnya ya. Jadi rasa mengetiknya masih terasa. Bouncingnya masih terasa gitu. Suara pas ngetiknya bukan tipe yang silent gitu. Jadi masih mirip-mirip sama keyboard laptop pada umumnya. Nah, keyboardnya ini juga udah dilengkapi dengan backlight yang ada 3 level brightness. Backlightnya ini berguna banget ketika kita mengetik di kondisi yang gelap ya. Dan ini juga bisa kita off kalau misalnya kita nggak perlu, jadi bisa lebih hemat daya. Kalau mau irit baterai sih saran saya di off aja kalau nggak diperlukan. Karena dari keterangan produknya, kalau kita nyalain backlight, dia cuma bisa tahan hingga 5 jam. Tapi kalau dimatiin bisa hingga 380 jam. Jadi bedanya cukup jauh ya. Terus untuk backlit keyboardnya ini, dia juga bisa digonta-ganti warna dengan 7 kombinasi warna. Dan ganti-ganti warnanya juga cukup tekan tombol ini. Lanjut ke bagian bawah keyboard ini ada touchpad juga kayak di laptop ya pada umumnya. Dan ukurannya memang nggak terlalu besar sih. Tapi ini udah cukup lah untuk membantu pengoperasian. Apalagi touchpadnya ini juga responsif ya. Jadi buat fitur multi gesture-nya udah termasuk nyaman. Multi gesture-nya ini bisa hingga 3 jari ya. Untuk feels click-nya memang masih standar touchpad sejenis ini pada umumnya ya. Nggak selembut laptop-laptop mahalan. Tapi kalau kalian nggak suka dengan feels-nya, penggunaan klik ini bisa diganti dengan cara di tap aja. Oh ya, kalau kita mau pakai S Pen ini untuk nulis atau gambar, pas kondisi seperti ini, tabnya terpasang di sini, memang akan terasa goyang-goyang ya. Tapi kalau saya mau pakai S Pen, memang lebih nyaman kalau tabnya itu dipegang langsung, seperti ini. Atau kita letakkan di atas meja misalnya untuk gambar-gambar gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi, lepas pasangnya kan gampang, jadi nyaman ya. Nggak ribet sama sekali lah. Kesimpulannya gimana? Sejauh ini sih dengan keyboard case ini, Tab S9 FE Plus saya jadi semakin banyak fungsinya. Jadi bisa digunakan untuk menggantikan laptop saya yang biasa saya gunakan misalnya untuk ngetik script atau kerjaan-kerjaan lain seperti Office lah. Nah, produk ini bisa jadi pilihan menarik ya, karena dengan harga yang lebih terjangkau dari keyboard case keluaran Samsungnya, kalian bisa punya keyboard case dengan model floating gini. Karena kalau menurut saya nih ya, kalau Samsung keluarin model kayak gini, mungkin harganya bisa 2 kali lipat dari ini. Mungkin ya. Intinya sih, saya senang ada brand-brand third party yang bisa kasih opsi selain aksesoris asli keluaran brand dengan kualitas yang juga baik dan harga lebih terjangkau. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membeli produk ini, kalian bisa langsung ke Mills Technologies Official Store yang linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video lainnya.